Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang saya banggakan, teman-teman, Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi di kelas saya yang saya cintai. Ini pertemuan perdana dalam perkuliahan saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah orientasi perkuliahan, kemudian kontrak belajar dan juga pengantar perkuliahan. Adapun sebelum itu semua perlu saya sampaikan tentang perkenalan. Jadi Anda semua harus tahu siapa sebetulnya dosen yang mengajar Anda. Saya juga nanti ingin tahu Anda itu siapa. Oke, namun lebih baik sebagai mahasiswa Anda harus tahu visi dan misi institusi tempat Anda belajar. Yang pertama adalah visi IAIN Pekalongan. IAIN Pekalongan mempunyai visi menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Adapun visi dari pasca sarjana IAIN Pekalongan adalah menjadi pasca sarjana terkemuka dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Visi Magister Ekonomi Syariah, karena kebetulan saya diamanai sebagai Kaprodi Magister Ekonomi Syariah, maka saya sampaikan visi dari prodi tersebut. Menjadi program studi magister yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah kreatif dan inovatif di bidang pengelolaan lembaga keuangan syariah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional tahun 2036. Jadi itu adalah terkait dengan visi lembaga yang tempat kita belajar. Sumbernya dari visi institut. Baik, ini adalah saya, identitas saya nama Ali Muhtarom, nama lengkap resminya sesuai dengan jabatan akademik Dr. Ali Muhtarom SHI-MHI itu pendidikannya. Namun biasanya tertulis Dr. Ali Muhtarom MHI karena S1-nya linear dengan S2 sehingga terkadang gelar S1-nya ditiadakan. Saya mengawali pendidikan sebetulnya di kampung ya. Basic saya adalah santri madrasah, baik MI, MTS maupun MA itu di kampung saya. Kemudian pendidikan saya S1 dan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. S1-nya saya pernah mendapatkan beasiswa dan pada saat itu S1 saya tergolong mahasiswa yang lumayan berprestasi begitu kira-kira karena tercepat dan terbaik lulusnya. Saya ingat betul saya lulus itu 3 tahun 3 bulan 29 hari seingat saya ya. Kemudian selanjut S2 pada tahun 2009, jadi S1 saya itu masuk 2005, keluar 2009. S2 keluar masuk 2009, keluar 2011. Lalu 2011 saya masuk di IAIN mulai ngajar. Dan alhamdulillah pada tahun 2014, teman-teman, saya menjadi sekian ratus orang yang beruntung karena tahun 2014 saya mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama di Wali Songo Semarang. Saya ingat betul saat itu yang lamar itu adalah hampir 700, kemudian diambil 200. Dari 200 daftar itu diambil sekitar 40 dan 40 diambil 20 peserta yang lolos. Alhamdulillah saya termasuk orang yang beruntung itu. Dan alhamdulillah S3 saya sudah selesai tahun 2019 yang lalu. Dan sekarang saya berkantor di Pasca Sarjana IAIN Pekalongan, tepatnya di amanahi mengelola program studi Magister Ekonomi Syariah. Maka teman-teman kalau saat ini bisa komunikasi dengan saya, datang ke kampus, bisa di kantor saya, kantor prodi Magister Ekonomi Syariah. Saya tinggalnya di Batang, saya lahirnya di Pati sebetulnya, tapi kemudian pindah ke Jogja dan identitas saya Jogja.
dan kemudian saya sekarang tinggal dengan istri dan anak-anak saya di Batang, tepatnya di perumahan Singgokerten Residen Blok C2 Kauman, Batang, Jawa Tengah. Batang apa Batang ya gitu. Itu nomor kontak saya, bisa teman-teman save kalau ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan terkait dengan kepentingan akademik, monggo silahkan. Oke, baik. Kemudian saya bangga memproklamirkan diri bahwa saya adalah seorang santri, itu bangga. Saya dengan identitas santri saya. Terlepas dari anggapan atau ucapan bahwa santri itu kolot, misalkan santri itu konvensional misalnya, tidak apa-apa. Saya bangga dengan santri saya. Tapi faktanya santri itu juga hebat. Santri itu bisa mendunia, santri bisa menaklukkan dunia. Banyak yang orang di dunia pesantren itu bisa menaklukkan dunia. Bahkan juga ada dulunya santri yang menjadi dosen di Harvard University Amerika, banyak sekali. Maka Anda yang santri, Anda yang background madrasah, jangan merasa malu menampakkan diri bahwa Anda adalah seorang santri. Nah, kira-kira begitu. Saya mengawali pendidikan santri saya itu di tahun 97 sebetulnya di Pondok Pesantren Nuriyah Jebole Margoyoso Pati, tepatnya diasuh oleh putra dari Kiai Mbah Zain terkenalnya ya, Kiai Ali Mahmud Zain dan Kiai Hisham Zain. Lama di situ sampai proses belajar nahwu shorof, belajar fikih dan usul fikih dan macam-macam di situ. Selama periode itu juga saya tabarukan, bahasanya selalu tabarukan, senang saya dengan dunia pesantren sehingga saya tidak cukup puas kemudian di Pondok Nuriyah itu. Saya senang tabarukan ngaji kitab di berbagai pondok di sekitar situ, karena di Kajen itu desa kecil tapi pondoknya banyak sekali. Tahun 98 itu ada sekitar 24 pondok gitu ya. Saya mengaji misalkan di Pondok Pesantren Maslahul Huda Kajen yang diasuh oleh Kiai Sahal, senang saya ngaji kosong di sana. Mabdaul Huda Buludana yang diasuh oleh Kiai Mukhtar. Kemudian di Busanut Tolibin Waturoyo diasuh oleh Kiai Imam Mawardi almarhum waktu itu. Kemudian di Surajul Huda diasuh oleh Kiai Fatah Yakub. Kemudian ada juga di Permata Kajen diasuh oleh Kiai Ma'mun Muzayyin. Dan terakhir ketika saya pulang ke Jogja itu tahun 2003 sampai 2005 saya di pondok. Tapi pondok itu saya tidak belajar, tapi dulu mengajar anak-anak, mengajar ibu-ibu, ya intinya mendarmabaktikan keilmuan saya di pesantren. Miftahus Salam, yang betul itu salah, Miftahus Salam Sleman, bukan Darussalam. Miftahus Salam Sleman Yogyakarta, itu sampai tahun 2005. Nah, oke, baik, itu pendidikan saya. Intinya saya harus bangga dengan identitas saya seorang santri begitu ya. Oke, jadi terkait karya, jadi kalau ada orang bilang sebagai dosen itu memang harus punya banyak karya dan penelitian ya. Saya sampai saat ini sudah menulis beberapa artikel yang dimuat di jurnal baik nasional maupun internasional. Ini hasil riset selama saya menjadi dosen tentunya. Yang pertama itu bisa dibaca tentang spiritualitas itu tahun 2016 di jurnal salah satu kampus di Madura. Kemudian yang kedua itu jurnal Ristek Kabupaten Batang 2016 juga sudah saya publish, sudah diakses. Kemudian yang kedua itu jurnal di IAIN Jember tentang qiyas. Kemudian yang keempat tentang tentang manhaj tafsir atau hermeneutik ya. Ini juga terbit di IAIN Jember pada tahun 2015. Itu sebagian dari karya saya. Ada lagi di Hukama, ini jurnal di mana? Jurnal di UIN Sunan Ampel Surabaya. Juga saya pernah menulis. Kemudian yang kedua nih di jurnal Stein Juresiwomitro. Sekarang nggak ada ya, sekarang IAIN ya. Metro Lampung itu, tapi bisa diakses tulisan saya itu. Kemudian yang berikutnya ini jurnal di Steinu Madiun gitu. Kemudian berikutnya ada juga satu tulisan yang pernah saya tulis 2016 itu tentang budaya. Ini di jurnal IAIN Jember juga. Kemudian ada tentang keilmuan kafa'ah. Nanti
teman-teman wajib membaca ini. Ini di tahun 2018 saya juga menulis sebuah tulisan hasil riset saya yang dimuat di Jurnal Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Ada satu lagi, saya punya tulisan yang juga terbit tahun 2021 yang mungkin belum saya tampilkan, tapi bisa diakses. Coba nanti link searching jurnal di Yayan Arandiri Aceh. Jurnal Arandiri Aceh Al-Ahwal kalau nggak salah, itu tema tentang kiai dan perempuan, saya menulis itu. Dan ada satu artikel yang tembus Scopus, itu bisa diakses, dan itu ID dari Scopus saya. Bahkan saya juga sebetulnya sudah punya buku, teman-teman. Ini buku yang menjadi identitas saya sebagai dosen fikih munakahat begitu ya di IAIN ini, dosen fikih tentunya, dan semoga nanti akan segera terbit buku-buku yang lain. Mohon doanya. Artinya saya bismillah memberbaktikan diri saya untuk kemaslahatan pendidikan, peradaban, dan kemanusiaan. Oke, itu identitas diri saya. Berikutnya, ini adalah kegiatan sosial keagamaan saya yang saya terlibat di dalamnya dalam rangka memberikan kemaslahatan dan kebaikan kepada sesama untuk kemaslahatan kemanusiaan dan peradaban. Yang pertama, saya terlibat di kepengurusan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Batang. Sudah 2 periode pertama itu berakhir tahun kemarin, dan kemarin habis dikukuhkan, tapi memang pelantikan resminya belum, mungkin nanti akhir bulan ini ya, akhir bulan September 2021 gitu ya. Kemudian di Ormas saya tergabung di salah satu lembaga pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang, tepatnya di LPTN. LPTN itu adalah lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang periode 2018 sampai 2023. Selain itu saya aktif di komplek ya, komplek perumahan, saya sebagai ketua takmir, kemudian juga sebagai pimpinan majelis taklim Nurus Salam ya, sudah saya bentuk, meskipun memang ketika COVID ini melanda, beberapa kegiatan keagamaan di tempat saya itu agak vakum gitu. Kemudian beberapa kali saya melakukan pengabdian kepada masyarakat di beberapa daerah, di Batang, di Kota Pekalongan, dan sebagainya. Dan sampai saat ini, karena dunia saya adalah pesantren, saya dan teman-teman itu masih aktif di yayasan Ar-Raudhah ya, yang pondok Raudhatul Muta'alimin Ndracik Batang, yang sekarang punya SD, dan alhamdulillah nanti mohon doanya sebentar lagi, mungkin tahun depan akan kita rintis SMP yang basicnya adalah pesantren. Dan ini aktivitas keseharian saya, dan memang kita harus begitu. Kita dalam hidup itu harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain agar hidup kita ini betul-betul bermakna, dan setidaknya kita besok punya tabungan bahasanya ketika kita menghadap Sang Pencipta. Oke, baik teman-teman, ini adalah sedikit dari perkenalan saya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga bisa memberikan manfaat sekedar informasi. Oke, berikutnya teman-teman, ada baiknya juga di pertemuan perdana ini Pak Ali juga akan menyampaikan terkait dengan motivasi belajar begitu ya. Jadi ini adalah kondisi, ini motivasi buat teman-teman agar belajar menjadi giat begitu. SDM Indonesia saat ini itu setidaknya bisa dicerminkan dalam 6 hal itu ya, kalau saya baca. Itu yang pertama adalah low creativity, kreativitas lemah, kemudian tingkat percaya diri rendah, kemudian tidak mempunyai semangat juang, kompetisi rendah,
tidak mempunyai mental baja, kemudian produktivitas rendah. Ini yang terjadi. Nah, ketika Anda memilih kuliah menjadi bagian besar, menjadi bagian keluarga besar yang Pekalongan, Anda jangan sampai seperti itu besoknya. Jadilah orang yang punya kreativitas, orang yang percaya diri akan kemampuannya, orang yang punya semangat juang, orang yang punya kompetisi. Karena kalau kita lemah, nggak punya daya saing, itu nanti bisa tersingkir di kancah pertarungan masa depan ya. Kemudian punya mental baja, harus punya produktivitas, bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Itu yang harus teman-teman pahami agar menjadi orang yang sukses, kira-kira begitu bisa diharapkan. Ingat bahwa sukses itu adalah hak setiap orang, sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk menolak itu. Maka Anda jangan minder ketika Anda merasa bahwa anak orang tidak punya, Anda merasa bahwa Anda adalah orang kampung. Ya tidak boleh seperti itu. Anda harus percaya diri. Ingat bahwa ketika ada kemauan, pasti akan ada 1000 jalan terbuka. Tapi ketika tidak ada kemauan, 1000 alasan akan dikemukakan. Kan begitu ya. Maka yakin, tetap semangat, punyalah impian yang tinggi. Oke, ini ada kata-kata motivasi dari Mahatma Gandhi. Apa yang kamu pikirkan saat ini itu apa yang kamu pikirkan saat ini itu adalah apa yang kamu alami saat ini, misalkan itu adalah apa yang kamu pikirkan kemarin, atau bisa dibalik, kemarin kamu seperti apa, itu adalah pemikiranmu saat ini. Oleh karena itu kita harus memiliki cita-cita, memiliki keinginan, memiliki impian yang baik gitu ya. Jangan sampai kita nggak punya semangat karena nggak punya impian. Kita saat ini adalah produk dari gagasan yang ditanam di kepala kita sejak puluhan tahun yang lalu. Artinya apa? Kehadiran kita di dunia ini itu sebetulnya sudah diprediksi, sudah diingin orang tua. Oh, besok saya punya anak, besok saya begini. Termasuk begini, ketika Anda memilih IAIN Pekalongan sebagai jembatan Anda untuk meraih sukses, maka Anda harus pikirkan, ya, karena saat ini yang Anda lakukan itu akan menentukan besok Anda seperti apa. Nah, itu kira-kira ya. Nah, oke, kita adalah 10 tahun lagi adalah produk dari gagasan yang kita tanam di kepala kita hari ini. Oke, saya harap 10 tahun ke depan ketika kita bertemu atau Anda bertemu Pak Ali, bangga ketika Pak Ali menyatakan, alhamdulillah Pak, saya sekarang di sekolah ini menjadi kepala sekolah, misalkan sekarang di Mahkamah Agung Pak, saya sekarang di dinas ini Pak, saya sekarang sudah punya sekolahan Pak, saya sudah punya pesan, Pak, bangga sekali saya. Kira-kira begitu ya. Maka milikilah cita-cita yang tinggi. Oke, berikutnya adalah ini Pak Ali mempunyai semacam apa ya, kategorisasi. Meskipun ini sebetulnya juga saya dapat ilmu ini atau materi ini saya dapatkan ketika saya mengikuti sebuah workshop sebetulnya. Tapi ini Pak Ali praktekkan. Ada 3 kategori orang. Yang pertama adalah sangat sukses, dan yang kedua adalah orang sukses, dan yang ketiga orang biasa, yang keempat orang gagal. Oke, pertama, orang yang sangat sukses adalah orang yang mempunyai tujuan hidup jelas, dan tujuan itu tertulis bahkan terencana dengan baik. Sangat sukses. Karena apa? Ketika orang punya tujuan jelas dan tujuan ditulis, syukur-syukur punya perencanaan yang baik, dia jalannya akan step by step akan mengikuti arah itu. Dan ini Pak Ali buktikan. Dan ini bukan sekedar teori ya. Ini Pak Ali buktikan. Dulu Pak Ali tidak ngerti kuliah S1, S2, S3 itu apa. Pak Ali ketika ngaji di pesantren, Pak Ali nulis, saya besok kepengen kuliah S1, kepengen kuliah S2, kepengen kuliah S3. Ya terwujud. Tentu dengan ikhtiar dan doa. Kan gitu ya. Yang kedua, orang yang biasa, punya tujuan tapi nggak tertulis. Saya besok pengen jadi orang, saya besok kepengen jadi hakim misalkan, saya besok kepengen jadi panitera, besok jadi advokat, lawyer, politisi, tapi nggak tertulis dengan baik itu mending lah ya. Kalau yang ketiga adalah orang yang punya tujuan tidak jelas, itu biasa. Terus aku besok pengen sukses, nggak jelas itu biasa. Maka spesifik itu kan sangat bagus.
Apalagi orang nggak punya tujuan itu gagal. Wis pokoknya aku melu kuliah, mulai tidur, makan, itu orang gagal. Indikasi orang gagal. Maka Anda jangan sampai menjadi orang yang keempat ini. Oke, baik. Berikutnya, Anda adalah sekarang mahasiswa. Posisi Anda adalah mahasiswa. Ini berlaku saya kira baik di mahasiswa S1 maupun S2. Mahasiswa itu punya 3 ciri, saudara. 3 ciri. Yang pertama adalah menjadi insan mandiri, yang kedua bisa berpikir reflektif, yang ketiga berpikir kritis. Mahasiswa itu bukan sekedar siswa anak-anak, bisa mandiri belajar, mandiri untuk bisa segala hal saya kira. Tidak bergantung kepada perintah dosen, perintah guru. Misalkan, ayo ini baca buku ini, nggak ada perintah baca pun dia baca, nggak ada perintah nggak ada perintah baca pun dia baca. Nah, kan gitu. Reflektif artinya apa? Dia sudah bisa menentukan, bisa menilai, bahkan bisa menjawab pertanyaan kenapa saya harus memilih ini, kenapa saya harus melakukan ini. Itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia pilih. Dan yang ketiga adalah kritis. Artinya kritis itu apa? Dia bersifat analis gitu lah, artinya gini, kenapa kok saya harus milih ini, apa alasannya kira-kira. Menerima informasi jangan begitu saja, tapi di cross check dengan baik. Termasuk ketika diskusi, kritis berbeda dengan ngeyel, bukan. Kritis itu punya argumen yang dibangun, lininya baik, itu kritis ya. Ditanggapi dengan argumen yang memadai dan logis, bukan ngeyel. Ngeyel kan beda lagi ya, gitu. Insan mandiri, reflektif dan kritis. Oke, bahkan di beberapa keterangan dituliskan mahasiswa itu satu berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir inovatif, itu mahasiswa. Nah, oleh karena itu teman-teman, mahasiswa yang saya banggakan, mahasiswa itu mempunyai karakter yang berbeda dengan kelompok manusia lain. Ya, siswa maupun kelompok yang bukan mahasiswa, satu dari pola pikir. Mahasiswa itu mestinya mempunyai pola pikir yang lebih matang. Ya tadi, kritis, kreatif, inovatif, reflektif, kira-kira begitu. Berpikir melingkar lah gitu ya. Dia selalu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia pilih. Melakukan sesuatu dipikir dahulu, tidak asal, kira-kira begitu ya. Yaitu mahasiswa. Yang kedua sikap, baik sikap terhadap diri sendiri maupun sikap terhadap orang lain maupun sikap atau menyikapi keadaan, itu bisa. Itu mahasiswa. Dia akan lebih tangguh ketika menghadapi persoalan. Dia tidak mudah menyerah. Dia akan mempunyai sikap yang baik kepada orang lain, pun begitu dengan dirinya sendiri. Dia tidak mudah memaafkan, tidak mudah memberi pemakluman kepada diri sendiri. Contoh begini. Contoh perbuatan yang memberi pemakluman begini. Aduh, saya kok capek ya, sehari ya sudah kuliah, udahlah enggak apa-apa, ujian masih lama kok, belajar besok aja. Itu termasuk pemakluman. Maka sikap yang baik adalah ketika pokoknya belajar, capek ya memang resiko kan gitu. Yang ketiga adalah orientasi belajar. Artinya apa? Belajar itu orientasinya tidak sekedar nilai, saudara. Tapi belajar itu orientasi adalah kehidupan. Apa yang Anda pelajari saat ini itu akan kembali kepada Anda dan akan bermanfaat di kemudian hari. Jadi Anda belajar, Anda kuliah, orientasinya tidak sekedar nilai A, B, C, atau D. Tetapi adalah orientasinya kehidupan bagi Anda sendiri di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari sama-sama saya mengajak kepada saudara, ibaratnya orang jihad ilmiah, bukan jihad perang ya. Anda saat ini menjadi mahasiswa itu berjuang. Perang melawan apa? Melawan banyak hal. Melawan kemalasan, melawan kebodohan, melawan macam-macam. Oleh karena itu, mari menang bersama agar kita menjadi orang yang hebat. Ibarat perlombaan, ya mari kita menjadi juara. Gitu ya. Memenangkan ego, memenangkan kebodohan, memenangkan ketidakadilan dan sebagainya. Yang terakhir, pesan tali, berpikir positif, husnudzon. Kadang apa yang kita pikirkan itu bisa terwujud. Ya,
Kalau yang kita pikirkan hal yang baik, maka akan terinternalisasi dalam diri kita juga positif, dan itu akan melahirkan hal yang positif pula, sehingga kita akan selalu positif dalam kehidupan kita. Saya kira demikian perlahan dari Pak Ali. Intinya insya Allah mari sama-sama kita belajar bareng agar kita kelak bisa menjadi manusia yang bisa memberi manfaat bagi kemanusiaan dan peradaban. Silakan besok Anda jadi apapun itu hak saudara, miliki cita-cita itu, tapi pesan Pak Ali, jadilah orang yang bisa memberi manfaat minimal kepada sesama atau orang-orang terdekat Anda. Demikian, ingat, sukses hak setiap orang dan Anda berhak untuk mendapatkan itu. Miliki cita-cita, miliki keinginan, tuliskan cita-cita itu, dan tambah dengan ikhtiar doa. Jangan lupa minta doa kepada orang tua. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.